Kasus honorer bodong kembali menyeruak di tengah harapan para tenaga non-ASN diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Penuntasan masalah honorer yang jumlahnya mencapai 2,3 juta diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengatakan, temuan banyaknya honorer bodong berdasar hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia mengatakan, proses verval terhadap data honorer masih berlangsung. Nantinya, honorer yang datanya sudah valid akan diangkat menjadi PPPK secara bertahap. Proses pemeriksaan data honorer ini masih berjalan. Nah, yang sudah rapi datanya, diangkat jadi PPPK, kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, tanggal 6 September. Dia mengatakan, pemberesan data 2,3 juta tenaga honorer itu dilakukan sebelum proses pengangkatan honorer menjadi PPPK dan ditargetkan tuntas pada Desember tahun 2024. Sebelumnya, Mardani sudah menyebut ada sekitar 1 juta honorer titipan alias honorer bodong. Nah, masalah honorer bodong ini berpotensi menghambat program pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK. Bagaimana bisa menyiapkan alokasi anggaran untuk gaji PPPK jika jumlah honorer valid saja belum jelas? Jika yang honorer bodong disebut Mardani mencapai 1 juta, buat apa ada konsep PPPK part-time yang arahnya untuk penghematan uang negara? Bukankah mestinya dana yang ada cukup untuk menggaji PPPK penuh waktu? Perlu diketahui, masalah honorer bodong juga sempat heboh saat pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2013 sampai tahun 2014. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), saat itu, Herman Suryatman menyebutkan, dari sekitar 210.000 peserta tes CPNS yang lulus, sekitar 30.000 diantaranya tidak bisa mengikuti proses pemberkasan di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dikutip dari pemberitaan di situs resmi Kemenpan RB berjudul Puluhan Ribu Honorer K2 Bodong Gigit Jari, tertanggal tanggal 8 Februari tahun 2016, Herman menjelaskan, para peserta yang lulus tes, tetapi tidak dilakukan pemberkasan di BKN, karena mereka tidak memenuhi kriteria sebagai tenaga honorer K2. Saat itu, jumlah honorer K2 bodong juga tidak sedikit. Dari sekitar 210.000 peserta yang lulus TKD, sekitar 30.000 diantaranya tidak memenuhi persyaratan atau bodong. Kedok mereka terbongkar setelah dilakukan verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi, begitu kalimat yang dikutip dari situs resmi Kemenpan RB.